Film ini berlatar belakang tahun 50-an. Kisah tentang sepasang pasutri paruh baya yang dianggap sebagai pasangan couple goal. Bagaimana tidak, si cewek mantan artis teater bernama April. Kalau ngomongin artis teater pada zaman itu ya, tentunya dia adalah seorang yang berparas cantik, berpenampilan anggun, bertingkah laku elegan, dan lain-lain. April saat ini berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Yang cowok adalah seorang karyawan di perusahaan bergengsi bernama Frank. Mereka tinggal di kawasan elit dengan rumah yang sangat mewah di Jalan Revolutionary Road. Memiliki 2 anak yang masih kecil-kecil dan memiliki mobil yang sangat mewah. Sehingga tampak luar, orang lain yang memandang keluarga ini adalah keluarga yang memiliki citra keluarga harmonis atau couple goal. Singkat cerita, beberapa karyawan di perusahaan diminta Pak Manajer memberikan sumbangsih ide untuk memajukan perusahaan. Frank menyampaikan idenya kepada Pak Manajer. Menurut Frank, idenya itu sangat brilian. Berbanding terbalik dengan Pak Manajer. Menurut Pak Manajer, itu adalah ide sampah. Tapi walaupun seperti itu, ide Frank tetap diteruskan kepada owner atau bos perusahaan. Hari demi hari, Frank semakin kehilangan motivasi kerja karena ulah Pak Manajer sebagai seorang atasan yang toksik, yang gak pernah bisa menghargainya. Hingga suatu saat dia melampiaskan kejenuhannya di kantor dengan berhubungan perempuk jeruan dengan seorang karyawan cewek yang baru di perusahaan itu bernama Maureen. Singkat cerita, April menagih janji kepada Frank untuk tinggal di Paris. Bak Dayung bersambut. Frank setuju dengan April. Frank juga merasa setiap hari tertekan dengan pekerjaannya. Akhirnya tersepakatilah sebuah perjanjian di antara mereka berdua. Nanti jika mereka berdua tinggal di Paris, April akan bekerja menjadi PNS di Paris dan Frank sementara istirahat dulu, ngomong anak dulu sebagai kesibukannya sementara sampai Frank menemukan pekerjaannya yang baru. Mereka berdua tanpa antusias mempersiapkan kepindahannya. Tak lupa Frank dan April lantas memberitahukan tentang rencana kepindahannya ke tetangga kiri dan kanannya, yaitu keluarganya Bu Helen dan juga keluarga suami istri Millie dan Seb. Singkat cerita, ternyata idenya Frank tadi yang disepelekan oleh Pak Manajer tadi malah diterima si bos. Sehingga Frank ditawari si bos dengan gaji yang sangat besar. Dan juga Frank ditawari posisi untuk menggantikan Pak Manajer tadi. Tergiur tawaran itu, akhirnya Frank berubah pikiran. Dia melupakan Paris dan melupakan semua kesepakatannya dengan April. Frank merasa, aku ini suami, kepala keluarga, jadi istriku mau nggak mau harus ikut aku. Karena aku yang bertanggung jawab atas keluarga ini. Di sisi lain, April kecewa berat. Tiket pesawat sudah siap, baju sudah siap, perabotan-perabotan rumah juga sudah dijual semua, pamitan tetangga kanan kiri juga sudah. Lah kok ternyata Frank ini bagaikan air di daun talas, mencela-menceli sudele sore tempe. Singkat cerita, April ketahuan jika ternyata selama ini dia menyimpan alat untuk menggugurkan kandungannya. Ternyata April ini sengaja menutupi kehamilannya kepada Frank agar tak menghalangi untuk pindah ke Paris sesegera mungkin.
Terjadilah pertengkaran besar di rumah tangga ini, sama-sama egois tentang ambisinya masing-masing, sehingga inilah awal dari kehancuran pasangan suami istri ini. Mereka tak saling sapa dan tak saling bicara. Setelah beberapa hari diem-dieman, Frank akhirnya menyerah juga. Dia meminta maaf pada April dan mencoba mengajak damai, tapi usaha Frank tak pernah berhasil. Singkat cerita, Frank ajak April minum-minum menghabiskan malam di sebuah bar bersama salah satu tetangganya, Millie dan Seb. Di tengah asiknya minum-minum itu, tiba-tiba si Millie mabuk berat dan ternyata di tempat parkir mobil Seb terjepit sehingga gak bisa keluar. Frank merasa bertanggung jawab karena dialah yang mengajak Millie dan Seb ini, maka dia yang mengantar Millie pulang. April gak mau pulang bareng Frank dan Millie karena April masih marah sama Frank, sehingga April dan Seb masih nunggu di bar ini sampai mobilnya benar-benar bisa keluar. Terjadilah obrolan ringan di antara mereka berdua. April menceritakan apa yang dirasakannya dan membuka semua aib rumah tangganya. Jika rumah tangganya tak seperti yang dilihat orang lain sebagai rumah tangga yang kopelgul. Seb sangat memahami perasaan April. Di saat yang bersamaan mereka hanyut dengan lagu-lagu dan suasana-suasana romantis di bar itu. Mereka berdua berdansa dan setelah itu mereka berdua berempuk jeru dalam mobil Seb. This is what I've always wanted. I love you. Ternyata saat prosesi adegan perempuk jeruan, terkuaklah fakta tentang sebuah pengakuan Seb jika inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Seb. Diam-diam Seb menggilai April dari dulu. Sejak April masih jadi artis teater, dia pengen punya istri secantik, seelegan, sesempurna seperti April. Itulah mengapa Seb sering melihat rumah April saat Frank kerja. Dan itulah kenapa Millie tiba-tiba selalu menangis tanpa ada alasan yang jelas. Dan itulah kenapa Millie minum sampai mabuk hingga muntah karena cemburu melihat Seb yang gak bisa memalingkan pandangannya sama April sedikit pun saat di bar itu. To live. Me too. I was thinking that the whole time. Tapi April gak mikirin cinta-cintaan. Dia masa bodoh dengan perasaan Seb kepadanya. Karena saat ini pikirannya hanyalah pewaris dan pewaris. Jadi hubungan perempuk jeruan dilandasi tanpa cinta sedikit pun dari April. Singkat cerita, Frank jujur kepada April jika dia sudah berempuk jeru dengan Maureen. Frank bercerita jujur dengan maksud gak mau ada rahasia lagi, yang mungkin dengan cara jujur ini bisa memperbaiki hubungannya dengan April. Tetapi cerita Frank itu ditanggapi berbeda oleh April. April malah menyangka jika Frank pengen membuatnya cemburu. Tapi lagi-lagi April sudah hilang rasa pada Frank. Tak sedikit pun cinta untuk Frank. Mereka berdua bertengkar habis-habisan. Pertengkaran itu terhenti tatkala Bu Helen mendatangi rumah mereka. Bu Helen mengajak suami dan anaknya John yang terkena gangguan mental. Nah, Bu Helen ini dulunya sales rumah itu saat April dan Frank masih baru menikah. Bu Helen ini sangat mengagumi April sebagai ibu rumah tangga yang menurutnya sukses. Dan juga Bu Helen ini mengagumi April sebagai artis teater.
Maksud kedatangan Bu Helen datang ke rumah adalah meminta Frank dan April memotivasi anaknya yang memiliki penyakit kejiwaan supaya John ini cepat sembuh dan segera menikah. Bisa mencontoh keharmonisan pasangan Mbak April dan Mas Frank. Frank membuat suasana seolah-olah keluarga mereka baik-baik saja untuk pencitraan supaya masih dianggap keluarga yang couple goal. Tapi sepintar-pintarnya kamu menyimpan bangkai, baunya tercium juga. Keluarga Bu Helen tahu jika pasangan ini tak baik-baik saja. Dan ternyata John pun tahu apa yang dirasakan April. Dia menyindir Frank karena keegoisannya sebagai seorang suami dan mengatakan sebuah kalimat sindiran yang pedas yang membuat Frank marah besar. Apakah kalimat John itu? John bilang, What happened, Frank? I think that's just about it. Feel sorry for you. I'm glad I'm not gonna be that kid. aku memang seorang anak yang terkena gangguan mental. Tapi aku masih bisa bersyukur karena aku bukanlah anak atau janin yang dikandung April. Sindiran John itu berbeda dengan apa yang ditanggapi April. April merasa semua kalimat umpatan dan sindiran yang dilontarkan John itu telah mewakili semua isi perasaannya kepada Frank. Frank marah besar karena merasa diurusi urusan rumah tangganya. Gak urus dengan pencitraan kopel-gulan, gak urus dengan semua omongan orang lain kepadanya. Aku capek untuk mengejar sebuah pengakuan untuk dibilang suami yang baik dan keluarga yang harmonis, hingga terlihat sifat aslinya Frank yang sebetulnya adalah seorang temperamen dan dia mengusir Bu Helen dan keluarganya. Setelah Bu Helen dan keluarganya pulang, Frank melampiaskan kemarahannya kepada April sehingga Frank lepas kendali dan mengucapkan suatu kalimat yang sangat mengiris hati April sehingga April tak pernah akan bisa melupakannya selama dia hidup. Inilah kalimat Frank kepada April. You want me to scream again, Frank? Because I will. What are you gonna do now? I wish to God that you had. April, kenapa kau tak menggugurkan saja kandunganmu itu dari dulu? Saat ini aku sudah gak butuh kamu beserta janin yang ada di kandunganmu lagi. Aku harap Tuhan akan segera menjemputmu sekarang juga. Pagi harinya Frank dikejutkan dengan kejadian yang gak pernah diduga-duga. Ternyata saat ini April sudah baikan. April saat ini menjadi istri yang berbakti dan penurut. Bahkan April juga sudah menyiapkan sarapan untuk Frank. April juga terlihat mendukung dan memberi semangat Frank untuk kerja. Setelah itu, Frank dengan hati yang lega bisa pergi kerja dengan senyuman lebar. Kebetulan juga hari ini adalah hari pertama dia menjadi seorang manajer. Lengkaplah kebahagiaan Frank hari ini. Saat enak-enak kerja di kantornya, tiba-tiba ada telepon dari rumah sakit yang mengabarkan April dirawat di UGD. Ternyata sesaat setelah Frank berangkat kerja tadi, ternyata
April mencoba aborsi sendiri. Saat dilarikan ke rumah sakit, pendarahan itu semakin hebat. Nasi sudah jadi bubur sehingga April kehabisan darah dan akhirnya April dan janin yang dikandungnya meninggal dunia karena aborsi yang gagal. Dan film pun selesai. Oke ya teman-teman, mohon maaf teman-teman jika ada kemiripan nama atau beberapa kejadian yang sama atau kemiripan sifat yang ada dengan salah satu tokoh yang ada di alur cerita film ini. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud dari saya untuk menyinggung, menyindir atau sebagainya. Saya hanya menceritakan alur cerita dari sebuah film. Dan juga saya mohon maaf jika ada teman-teman yang memahami film ini secara berbeda dengan apa yang saya ceritakan. Saya Andi, jangan lupa makan gorengan, cabenya 1, jangan kebanyakan. Cocok dimakan pas hujan-hujan. Andi di sini, silakan mendengarkan.